Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan ulas aplikasi pinjaman online yang teman-teman jarang dengar, tapi aplikasi ini terdaftar di OJK. Ya, kali aja kalian melihat iklannya mungkin di YouTube atau iklan di mana gitu, terus kalian tertarik. Saran saya tonton video ini sampai selesai supaya teman-teman tahu dalam aplikasinya seperti apa. Karena di sini saya di aplikasinya sudah daftar, jadi saya bisa tunjukin nanti dalamnya seperti apa, rinciannya kayak gimana, sistemnya gimana, bunganya gimana, dan lain sebagainya. Pokoknya akan saya kasih tahu sedetail mungkin. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa berpikir lebih jernih lagi, bisa maksudnya mempertimbangkan kembali sebelum mencairkan pinjaman di sini. Oke, jadi apa aplikasinya? Daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke aplikasinya. Ya, ini dia, saya sudah loading. Jadi namanya itu Evoji. Ada yang sudah pernah dengar atau mungkin sama sekali kalian belum pernah dengar. Ya, kurang lebih aplikasinya ya hampir sama dengan yang lain. Jadi kita daftar pakai KTP kita dan pakai rekening kita. Pakai rekening orang lain itu nggak bisa karena harus sesuai dengan KTP ya teman-teman. Oke, kemudian jadi dalamnya seperti apa ya? Seperti ini guys. Ketika kalian mendaftar nanti akan mendapatkan limit maksimal berapa lupa saya. Pokoknya nggak sampai 10 juta lah. Jadi nanti kalian bukan random sih ya. Di ACC-nya tergantung data kalian gitu. Seberapa bagus data kalian. Nah, di sini saya dapat 800.000 guys. Kadang seperti random juga ya. Di aplikasi lain limit saya itu gede-gede. Tapi di aplikasi lain juga limit saya kecil-kecil banget ya, karena masing-masing kebijakan aplikasi itu mungkin berbeda ya. Nah, di sini kita kembali lagi ke Evoji pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Ingat ya, ini sudah terdaftar di OJK. Di sini limit saya maksimal bisa pinjam 800.000. Nah, ketika teman-teman butuhnya cuma dikit itu bisa digeser. Misalkan butuhnya cuma 500.000 ya, di sini bisa. Atau 530.000 itu juga bisa, guys. Nah, yang paling kecil di sini 500.000. Nggak bisa pinjam di bawah 500.000 gitu ya. Kemudian untuk tenornya di sini hanya 14 hari, guys. Jangan dikira bulanan ya. Hanya 14 hari. Kita pinjam hari ini, 14 hari lagi kalian harus sudah bayar beserta bunganya ya, lunas semuanya gitu. Jadi enggak 1 bulan atau 2 bulan 3 bulan enggak ya, tapi 14 hari doang. Oke, kita lihat detailnya, bunganya berapa sih ya. Ya, ini dia ketika saya coba misalkan 500.000, tenornya 14 hari. Ternyata di sini bunganya cuma Rp21.000 guys. Rp21.000 itu setara kenaikannya berapa persen ya? Mungkin sekitar 4% lah, hampir 4% mungkin ya. Jadi kenaikannya segitu. Nah, terus kita anggap 4%. Ya, kita tinggal bagi saja dengan tenornya, yaitu 14 hari. Maka ketemulah bunga per harinya berapa. Kenapa kita harus menghitung seperti itu? Ya, biar kita bisa mengetahui apakah aplikasi ini mematuhi aturan dari OJK atau tidak gitu ya. Karena aturan dari OJK itu adalah bunga perharinya 0,3% ya maksimalnya. Jadi kita fungsinya itu menghitung ya. Oke, coba kita cek. Kita tadi mungkin sekitar 4% ya. Kita bagi 14. Hasilnya 0,28. Ya, betul sekali ya. Jadi kenaikan bunganya itu segitu 4%. Kalau dibagi 14 hari, maka perharinya ketemu 0,28%. Ini kalau kita terima utuh, ya syukur-syukur. Tapi kalau ada potongan admin di awal, bisa saja lebih tinggi nanti kita kena bunganya karena dipotong di awal dulu, kita terimanya nggak utuh kalau itu ada potongan admin ya. Nah, kalau kita lihat dari nominal kenaikan pinjaman dan bunganya ya masih mematuhi aturan OJK. Tapi kalau misalkan dipotong admin terus bunganya perharinya ketemu lebih dari 0,3% per hari, ya itu sebenarnya sudah melanggar aturan dari OJK teman-teman.
tapi mungkin mereka alasannya bunganya masih mematuhi karena mereka melaporkan bahwa bunganya segini. Mereka melaporkan hitungannya dari nominal pinjaman gitu, bukan dari nominal yang kita terima. Biasanya ada aplikasi yang seperti itu ya. Dan jujur saja di sini saya belum pernah mencairkan di aplikasi Ivoji. Cuman di sini saya sudah di ACC, sebenarnya udah bisa nyairkan ke rekening, tapi saya nggak akan cairkan karena hanya untuk kebutuhan review saja. Di sini untuk rinciannya ya cuma nilai pinjaman dan bunga saja. Kalau untuk total yang kita terima itu nggak ada. Kalau seperti ini ya kemungkinan besar terimanya utuh seperti itu. Nah, ini kembali lagi ke kalian masing-masing. Di sini sudah saya kasih tahu dalamnya seperti apa. Kalau dirasa keberatan dengan tenor 14 hari, saran saya jangan coba di aplikasi ini ya. Kalau memang butuh mendesak, cari aplikasi lain. Kalau memang opsinya hanya pinjaman online gitu ya. Kalau tenornya 14 hari kecepatan ya jangan guys, karena biasanya rata-rata orang gajian bulanan takutnya nanti malah terseok-seok dan berpotensi gagal bayar, berpotensi bermasalah seperti itu. Nah, jadi seperti itu saja sedikit review dari aplikasi Ivoji pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.